Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di mata pelajaran PJOK. Hari ini di pertemuan ke-10, kemarin pertemuan ke-9 itu Bapak sudah memberikan link atau sebuah rangkuman yang kalian rangkum mengenai tentang permainan bola bakar. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tata cara dan peraturan beberapa permainan bola bakar. Oke, di sini permainan bola bakar itu sama seperti permainan bola kasti ya, nak. Hanya beda cara mematikannya. Kalau permainan bola kasti itu cara mematikan lawan itu ditimpuk langsung ke orang yang habis mukul. Nah, tetapi kalau bola bakar itu di sini ada namanya istilah kaleng. Kaleng itu dikatakan namanya pembakar. Nah, artinya ketika bola itu sudah dilempar ke kaleng tersebut, istilahnya terbakar, brar gitu ya, terbakar. Artinya permainan mati, berhenti. Nah, bayangkan ketika kalian bermain bola kasti di usia yang sekarang. Ketika misalnya kalian kesel sama orang itu langsung timpuk ke orang. Nah, itu meminimalisir tidak terjadinya saling dendam. Makanya cara mematikan lawannya itu dibakar kalau di bola bakar. Jadi bola bakar terbagi menjadi dua tim. Tim A itu yang warna hitam yang lagi main nih ya. Tim B itu yang berwarna biru. Artinya tim A itu yang memukul, tim B itu yang menjaga. Nah, nih yang ini tim B. Dia itu berdiri di antara si pelempar, ini pelempar, dan ini si pemukul. Yang biru ini adalah si pembakar namanya. Pembakar itu adalah temannya mereka yang lagi menjaga. Kenapa mereka berada di sini? Karena nanti ketika si pemukul itu memukul bola ke sini, si penjaga ini harus cepat-cepat mengoper bolanya ke sini sehingga langsung bolanya itu dilempar ke kaleng tersebut, ya. Jadi nggak bisa ketika misalnya bolanya di sini, si penjaga tersebut langsung mengarah ke kaleng, ini nggak bisa. Contoh misalnya di sini perempuan ya, dia nggak kuat untuk melempar ke sini, boleh dia lempar dulu ke temannya ke sini, baru dioper ke sini. Itu caranya ya. Tapi kalau misalnya dia sanggup melempar langsung ke sini, maka silahkan dioper dulu ke temannya baru dilempar. Nah, apa fungsinya garis lingkaran tersebut? Contoh, ketika misalnya bolanya itu dilempar tetapi dia ke sini bolanya, akhirnya si pembakar itu kan lari ke sini ya, lari ke sini. Nah, dia tidak boleh langsung melempar dari jarak sini. Pokoknya dia harus melempar itu dari jarak yang lingkaran ini. Dia baru boleh melempar bola tersebut ke dalam kaleng tersebut. Nah, itu fungsinya ya. Oke. Sekarang Pak, ini fungsinya garis putus-putus ini apa, Pak? Ya, fungsinya adalah agar si penjaga ini menjaganya itu dibatasi. Dia tidak boleh menjaga di sini. Contoh, mentang-mentang yang mukulnya perempuan nih, ya, yang mukulnya perempuan, mentang-mentang perempuan, akhirnya nggak kuat mukulnya. Mereka semua jaga di sini. Nah, itu nggak fair namanya. Makanya dibikin pembatas untuk menjaganya seperti apa. Oke. Nah, contoh sekarang skema kita bermain seperti ini ya. Oke, skema bermainnya gini, cara berpindah peraturannya, cara berpindah orangnya. Ini orang pertama adalah orang pemukul. Orang kedua ini adalah yang menjaga bola ketika orang pertama ini tidak berhasil memukul atau ngeplos bahasa kitanya ya. Ngeplos bolanya ke sini. Nah, yang ngambil itu orang yang kedua. Dilempar lagi ke orang ketiga. Nah, orang ketiga ini adalah fungsinya untuk melambungkan bola untuk melempar di orang pertama, pemukul orang pertama, ya. Jadi orang pertama pemukul, orang kedua itu menjaga bola ketika bolanya itu keluar. Jadi yang ngambil bolanya itu orang kedua, dan yang segini yang orang ketiga ini adalah orang sebagai melambung atau pelempar. Orang keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 bergantian nanti. Contoh ini, orang satu selesai memukul, yang tadinya di nomor 2 pindah ke nomor 1, yang tadinya di nomor 3 pindah ke nomor 2, yang tadinya nomor 4 pindah ke nomor 3, terus bergantian ya. Itu cara perpindahan orangnya ya. Oke, sekarang Bapak bahas mengenai tentang sebuah poin dulu. Langsung kita bahas sekarang di orang pemain ya. Oke, contoh gini, tim A main mukul, bolanya ke sini misalnya, bolanya ke sini, bolanya ke sini. Akhirnya abis mukul ngapain? Lari kan? Larinya kemana? Ke pos 1. Boleh nggak Pak lari ke pos 2, ke pos 3, ke pos 4? Boleh.
Dengan catatan kalau kalian bolanya itu jauh, kalian mukulnya jauh, kalian langsung lari di sini, itu dikatakan home run. Poinnya 3. Ya, itu namanya home run. Bapak ulangi lagi, ini kata kuncinya adalah home run. Nanti misalnya ada soal apa yang maksud dengan home run. Home run adalah ketika pemukul berhasil memukul bola dengan sejauh mungkin dan dia melewati pos 1, pos 2, pos 3 tanpa henti, langsung finish, itu dikatakan home run dan mendapatkan 3 poin. Ya, oke. Contoh, dia belum home run dulu deh, pemukul pertama sampai sini. Nah, dia lari ke sini. Aman, biar titik aman. Akhirnya kan si penjaga melempar bolanya ke pembakar. Oke, dibakar, perang. Permainan berakhir, selesai. Untuk pemukul pertama maksudnya. Ganti sekarang pemukul kedua. Ini pemukul orang pemukul pertama berarti sekarang ada di sini dia nih. Ya, 1. Sekarang pindah jadi 2. Ini jadi 3. Ini jadi 4. Ini jadi 5. Orang ya, kita bicara orang sekarang. Orang kedua sekarang mukul kesini jauh. Wow, jauh sekali dia mukul. Akhirnya orang pertama lari, finish. Dan orang kedua juga lari terus. Nah, sekarang siapa yang home run? Bapak tanya. Nah, yang home run itu adalah orang yang kedua, ya, karena dia berhasil melewati pos 1, pos 2, pos 3 sampai finish itu tanpa berhenti. Itu dikatakan home run. Berapa poinnya sekarang? Orang pertama tadi membawa poin 1. Orang yang kedua tadi membawa poin 3. Berarti sekarang total poinnya berapa? 4 poin, sementara 4 untuk kelompok A dan seterusnya. Ya, oke. Stop dulu. Sekarang Bapak akan membahas mengenai tentang bagaimana cara mematikan tim A dari tim B. Oke. Caranya adalah yang jelas tadi adalah cepat-cepat membakar permainan. Contoh, ketika misalnya tadi si pemain A itu mukul, dia baru nyampe sini larinya, tetapi bola itu sudah dibakar oleh si pembakar tersebut, itu akan mati jelas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mematikan lawannya adalah ini. Cara mematikan lawan itu adalah ketika bola itu berhasil ditangkap oleh si penjaga, dengan catatan bola tersebut tidak menyentuh ke tanah. Jadi ketika si pemukul ini memukul bolanya itu ke atas, langsung ditangkap dengan gini, itu dikatakan catch ya. Catch itu berhasil mematikan nyawa si kelompok A. Ingat, namanya adalah catch. Catch itu adalah ketika bola ditangkap tanpa menyentuh permukaan tanah. Itu dikatakan catch ya. Dan catch itu mendapatkan 1 poin untuk si penjaga. Apa lagi? Catch itu adalah mendapatkan 1 poin untuk si penjaga. Oke. Sekarang yang ketiga, cara mematikan lawan itu adalah ketika di pos pertama atau di pos kedua atau di pos ketiga, pokoknya di setiap pos ketika lebih dari 3 orang itu akan mati nyawa si kelompok A tersebut. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Atau Bapak perlu jelasin? Ngerti? Kalau memang belum jelas, maksudnya tanya aja di komen. Pak, masih belum jelas, nanti Bapak ulangi lagi ya. Oke. Ketika di pos tersebut lebih dari 3 orang itu mengakibatkan nyawa kelompok tersebut mati 1 ya. Yang keempat, cara mematikan yang keempat adalah apa? Nih, ketika si misalnya orang tersebut dia udah lari dan balik lagi, kelihatan sama wasit, itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa untuk kelompoknya. Jadi dia lari karena merasa nggak sanggup, balik lagi, itu nggak sah. Jadi ketika misalnya keluar dari pos untuk lari, udah lari sekalian. Jadi benar-benar harus konsentrasi. Ada 4 cara ya. Jelas ya? Oke. Cukup Pak. Jadi permainan bola bakar secara singkatnya tadi Bapak jelaskan. Kalau Bapak harap juga kalian masih banyak pertanyaan, silahkan kalian tanya. Jadi pertanyaan ini kalian bentuk, kalian melihat video Bapak ini, artinya berkan kalian mau tahu bagaimana cara permainan bola bakar. Jadi kalian, cara Bapak nilainya untuk pertemuan ini adalah kalian wajib tanya mengenai tentang bola bakar. Kalau misalnya kalian nggak ada yang perlu ditanyakan dan mengerti, kalian tulis di komen tersebut adalah saya sudah paham Pak, dan kalian screenshot komenan kalian itu, lalu kalian kirim di GC ya, di GC, di Google Classroom ya. Kalian kirim biasa
balikin ke Bapak, nanti Bapak akan balik. Jadi ketika tanda bukti kalian sudah komen itu adalah kalian tetap kirim di GC ya, di Google Classroom. Itu bukti penilaian di pertemuan ke-11 ini berarti pertemuan ke-10 berarti. Kemarin ke-9, sekarang ke-10. Nah, itu mengenai tentang permainan bola bakar. Ini sebenarnya seru sekali kalau kita main ya. Jadi pertemuan sekarang Bapak sekalian Bapak nerangin sekali kita tatap muka, mungkin udah lama kita nggak ketemu. Udah di sini Bapak maaf ya, Bapak tidak pakai green screen, jadi seadanya. Bapak ini lagi ada di toko. Bapak lagi ada toko, ini ada toko Bapak. Ini kita jam 12 tanggal 12 lagi edit. Oke, terima kasih ya.